Udah siap ibadah belum? Kalau gitu, ayo kita ibadah bareng-bareng. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Miss Frinka. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau nyanyi lipat tangan dan kita mau berdoa ya. Lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat perlindungan yang Kau berikan buat kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami mau jadi anak-anak yang baik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Yo, ngapain sih kamu pusing banget? Iya, banyak ujian. Terus aku punya banyak masalah lagi. Wah, kalau kayak gitu, kamu tuh harus berdoa. Mana sempat berdoa. Iya, Yo, kamu harus berdoa dan minta pertolongan sama Tuhan. Kalau gitu boleh deh berdoa. Teman-teman doain aku ya. Oke. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai ibadah hari ini, aku menyapa samping kiri kananku dulu ya. Halo, apa kabarnya hari ini? Luar biasa dong. Ya, oke, samping kananku. Halo, apa kabarnya hari ini? Baik dong. Oke, aku menyapa semua adik-adik di rumah. Apa kabarnya hari ini semuanya? Ayo sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita hari ini dengan lagu yang pertama ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh sungguh indah. Oke adik-adik, mari kita lebih bersemangat lagi ya. Kita akan menyanyikan lagu ini dari awal. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyanyikan lagu 10,000 Reasons dari awal.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your songs again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Adik-adik, ingat ya, dalam setiap kegiatan, apalagi waktu kita ada dalam masalah, kita harus berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Sesibuk apapun, doa harus kita lakukan untuk berbicara pada Tuhan. Nah, kalau gitu, sekarang kita dengerin firman Tuhan ya. Jesus Prayer in the Garden. Pada jam-jam mendekati kematiannya, Yesus membawa murid-muridnya ke sebuah taman zaitun yang bernama Taman Getsemani. Yesus ingin berdoa kepada Bapa agar ia bersiap untuk penderitaan yang akan dihadapinya. Ketika sampai di Taman Getsemani, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Yesus bersama dengan Petrus, Yakobus, serta Yohanes masuk ke dalam taman bersama. Maka mulailah Yesus merasa sedih. Yesus berkata kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Yesus masuk lebih jauh ke dalam taman sendirian, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus kembali ke tempat Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Ketika murid-muridnya mulai terjaga, Yesus kembali masuk ke taman untuk berdoa yang kedua kalinya. Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ketika Yesus kembali ke murid-muridnya, mereka sudah kembali tertidur karena mata mereka sudah berat. Kemudian Yesus meninggalkan mereka untuk berdoa yang ketiga kalinya, mengucapkan doa yang sama dan berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Ketika ia selesai berdoa, Yesus sudah melepaskan kesedihan dan penderitaannya. Yesus sudah siap memberikan nyawanya untuk menyelamatkan dunia dari dosa-dosanya, seperti kehendak Bapa kepadanya. Ketika Yesus kembali lagi kepada murid-muridnya yang sedang tertidur,
Yesus berkata, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Dari firman Tuhan tadi, kita bisa belajar apa ya? Yang pertama, Tuhan juga seorang manusia. Tuhan tahu bagaimana penderitaan kita, karena Tuhan juga manusia. Oleh karena itu, Tuhan mau membantu kita di saat kita berbicara kepadanya. Yang kedua, doa memiliki kekuatan. Melalui doa, Tuhan bisa mengetahui keinginan kita dan senang mendengarkan kita berbicara kepadanya. Yang ketiga, mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukan berarti selalu di jalan yang enak saja, tapi juga kita harus melewati penderitaan dengan meminta pertolongannya di saat kita mengalami kesusahan. Amin. Shalom adik-adik, happy Sunday semua. Sekarang kita waktunya activity. Nah, Miss Karin hari ini mau mengajarkan adik-adik untuk membuat ada figura foto. Pertama-tama alat dan bahan yang perlu adik-adik siapkan adalah ada buffalo untuk membuat figuranya. Nah, di sini adik-adik boleh terserah bebas mau warna apa aja sesuai selera adik-adik ya. Lalu di sini ada manik-manik atau ada hiasan. Nah, lalu ada lem, tali, dan ada origami. Nah, yang terakhir adik-adik perlu menyiapkan yaitu gunting. Nah, untuk adik-adik yang masih di bawah umur atau masih kecil, adik-adik bisa minta tolong kepada orang tuanya ya, karena Miss Karin peringatkan untuk adik-adik yang masih kecil, Miss harap jangan menggunting sendiri. Nah, langkah awalnya adalah adik-adik bisa siapkan foto, boleh foto keluarga, boleh foto sama teman, atau bisa foto sendiri mungkin waktu holiday. Nah, lalu adik-adik bisa siapkan ini, ada kertas buffalo yang ukurannya sama dengan fotonya. Nah, lalu adik-adik bisa lipat ini jadi 2 terlebih dahulu. Nah, setelah adik-adik lipat seperti ini, adik-adik bisa gunting ini kertas buffalo-nya sekitar mungkin 2 cm dari sisi kanan, kiri, dan atas. Nah, setelah terpotong buffalo-nya, adik-adik bisa buka kembali dan adik-adik bisa lihat di sini tengah-tengah buffalo-nya itu udah kosong atau udah tergunting. Lalu adik-adik bisa tempelkan buffalo ini ke foto adik-adik. Nah, karena ini buffalo-nya mengikuti ukuran foto, jadi ini ukurannya pas. Adik-adik bisa lem menggunakan rekatkan menggunakan lem. Setelah itu tempel buffalo-nya dan rekatkan ya adik-adik ke foto adik-adik. Nah, setelah udah direkatkan seperti ini, adik-adik bisa bolong atau bikin lubang di atas fotonya
di sini Miss menggunakan plong-plongan. Nah, adik-adik kalau misalnya Miss nggak punya plong-plongan itu nggak apa-apa ya. Adik-adik bisa menggunakan gunting mungkin, atau adik-adik bisa menggunakan apapun untuk membolongi ini. Nih, ini adik-adik bisa lihat, ini gunanya untuk membuat atau bikin ininya ya, buat di talinya. Setelah itu adik-adik bisa hias di pinggiran figuranya menggunakan manik-manik, pom-pom, atau di sini Miss menggunakan origami yang sudah dibentuk telur. Nah, telur-telur ini bisa adik-adik hias patternnya atau ininya menggunakan spidol atau pensil warna ya. Di sini Miss menggunakan spidol hitam. Bisa bentuk zigzag atau bisa bentuk gelombang. Nah, di sini Miss menggunakan bentuk gelombang, bentuk polkadot, lalu ada bentuk hati. Nah, setelah itu bisa bentuk garis-garis. Ini sesuai seleranya adik-adik ya, mau patternnya gimana. Nah, setelah itu adik-adik bisa tempelkan telur-telur ini atau manik-manik yang lainnya ke pinggir-pinggirnya figura menggunakan lem. Nah, ini udah jadi. Nah, di sini Miss masih ngerasa nih kalau misalnya di bawah figuranya masih sedikit kosong. Miss mau tambahin ini pom-pom kecil-kecil di bagian bawah figuranya menggunakan warna-warna bebas. Setelah itu, atasnya figura yang sudah kita bolongin itu kita kasih tali. Nah, ini berapa sih Miss panjang talinya? Ini terserah adik-adik ya. Adik-adik mau dipanjangin atau mau di yang agak pendek itu terserah. Di sini Miss mungkin sekitar 20 cm Miss menggunakannya. 20 sampai 30 cm. Ini bisa kita ikat ya adik-adik. Setelah itu nih, jangan lupa talinya diikatkan dengan erat ya, agar fotonya tidak jatuh. Nah,
sebentar ya. Setelah itu, misalnya adik-adik nih ada yang tanya, Miss, ini aku ada yang kepanjangan nih talinya. Nah, adik-adik bisa banget untuk dipotong ya, biarin rapi. Oke. Ini figuranya udah jadi. Miss harap kalian kalau misalnya udah bikin figura ini, kalian foto dan kalian upload di Instastory Instagram. Nih, udah jadi kan? Oke, see you next week and God bless you. Bye-bye.